ketika kompresinya terjadi. Jadi kalau end of compressinya terlalu rendah tekanannya, maka bahan bakarnya tidak akan bisa terbakar. Jadi ada dua yang bisa dirubah. Temperatur auto ignition bahan bakarnya dicarikan yang rendah, atau compression rasionya dinaikkan. Jadi ada dua hal kemungkinan. Tetapi umumnya bahan bakar compression ratio ini sudah ditentukan. Kalau di Indonesia cuma ada biosolar, pertalite, dan dex. Jadi cuma itu saja. Maka kalau Anda mendesain untuk bahan bakar dari ketiga itu, ya Anda harus mempertimbangkan berapa sih temperatur auto ignition dari ketiga bahan bakar tersebut. Nah, ini hubungan efisiensi thermal terhadap rasio kompresi. Nah, jadi bagaimana efisiensi thermal itu, bagaimana compression ratio itu mempengaruhi efisiensi thermal mesin diesel. Nah, Anda bisa lihat ini dengan berbagai cut-off ratio. Ya, ada cut-off rasionya 1 di sini, berarti dia sama dengan Otto. Ya, berarti dia sama dengan Otto. Kemudian ada cut-off ratio 2, itu efisiensi thermalnya lebih rendah daripada cut-off ratio 1. Dari grafik ini, Anda bisa lihat bahwa semakin tinggi cut-off ratio, maka efisiensi thermalnya semakin rendah. Ya. Jadi paling tinggi adalah ketika cut-off rasionya sama dengan 1. Itu paling tinggi. Di atas itu sudah tidak mungkin. Ya. Makanya bagaimana mendekatkan mengecilkan nilai cut-off ratio. Artinya apa? Kalau cut-off ratio itu kecil, artinya proses pembakarannya terjadi dengan sangat cepat. Ya. Cut-off ratio ini tadi, itu kan V3 per V2, itu meaningnya V3 itu adalah end of combustion, sedangkan V2 itu adalah start of combustion. Jadi supaya nilainya cut-off rasionya kecil, maka kalau start of combustion kan udah jelas itu selalu posisi di V2. Tapi kalau V3-nya itu bagaimana kita bisa memperpendek mendekati V2, ya, sehingga nilainya akan menjadi kecil. Gitu. Ya. Jadi efisiensi thermal mesin diesel pasti lebih rendah dari efisiensi thermal Otto. Ya, ini dan yang dikasih arsir merah ini adalah nilai compression ratio average, ya, yang ada saat ini. Jadi kira-kira antara 12 sampai 23. Bahkan sekarang ada yang 24 compression ratio-nya. Artinya semakin tinggi compression ratio, semakin tinggi pula efisiensi thermal yang mungkin akan terjadi. Nah, catatan, ini remark, biasanya remark saya keluar di Meet ya, jadi diperhatikan. Yang pertama, cut-off ratio RC mendekati 1, maka efisiensi thermal siklus diesel akan mendekati efisiensi thermal Otto. Ya, tadi sudah saya sampaikan, sebisa mungkin RC itu mendekati nilai 1. Artinya apa? Proses pembakarannya terjadi sangat cepat. Lebih cepat. Ya. Terus ini compression ratio mesin diesel antara 10 sampai 24 nilainya. Ya. Tergantung mesinnya, tergantung banyak faktor lah di situ. Kalau kita bandingkan dengan compression ratio Otto, maka compression Otto itu hampir separuhnya. Hampir separuhnya. Jadi compression Otto itu kecil, maksudnya mesin diesel besar. Karena compression ratio mesin diesel itu besar, maka mesin diesel itu jauh lebih berat daripada mesin Otto. Ya jelas dong, karena kompresinya tinggi, maka Anda membutuhkan
mesin yang lebih tebal supaya nggak meletup itu ruang bakarnya, supaya nggak pecah ruang bakarnya, maka Anda membutuhkan material lebih tebal. Material lebih tebal akan membuat mesin menjadi lebih berat. Kemudian vibration mesin diesel juga lebih tinggi daripada mesin oto. Ya, karena kenapa vibrasinya tinggi? Ya karena compression rasionya tinggi. Nah, kalau vibrasinya tinggi, supaya strukturnya kuat, nggak mudah retak, maka dibuatlah mesinnya itu dindingnya tebal-tebal. Akhirnya berat. Gitu. Jadi secara umum mesin diesel itu lebih berat daripada mesin bensin. Ya. Karena rasio kompresinya mesin diesel itu by nature sudah tinggi, maka mesin diesel itu akan memiliki efisiensi thermal yang lebih tinggi. Ya. Kalau mesin oto itu kira-kira 30 sampai 35%. Kalau mesin diesel kira-kira 35 sampai 40%. Ya. Dengan adanya teknologi sekarang, ya mereka berlomba-lomba bagaimana meningkatkan ini, gitu ya. Tapi sekarang rata-rata ya masih sekitar ini saja. Ya, Toyota mengklaim dia punya mesin bensin yang bisa 42% kalau nggak salah. Tetapi sampai sekarang kan belum keluar di market. Masih dalam proses riset. Gitu ya. Nah, efisiensi thermal yang tinggi dan biaya bahan bakar yang murah itu membuat mesin diesel cocok untuk unit-unit yang besar. Misalnya untuk kapal. Kapal besar itu biasanya mesin diesel. Ya, kalau kapal cuman bentuknya kayak kano gitu ya pakai mesin bensin sudah cukup ya. Kemudian truk. Anda kan sekarang nggak pernah tuh melihat truk yang bahan bakarnya bensin. Ya. Nah, nggak ada. Makanya mereka rata-rata kecenderungannya untuk power yang besar. Kemudian power plant ini untuk pembangkitan listrik. Kemudian lokomotif untuk kereta api, ya. Walaupun sekarang ada tren bahwa mesin diesel juga dipakai untuk otomotif yang kecil-kecil seperti sekelas Innova, ya. Ada Mitsubishi Pajero misalnya, itu menggunakan bahan bakar diesel dengan mereka melakukan improvement yang besar sehingga mesinnya tidak terlalu berisik, getarannya rendah, sehingga nyaman bagi penumpang. Di Eropa, mesin-mesin sedan itu bahkan mesinnya menggunakan mesin diesel ya. Dan lumayan senyap. Tapi dibandingkan mesin bensin ya masih senyap mesin bensin. Cuman sudah 11-12 lah, sudah hampir sama lah. Masih sedikit berisik, yes. Tetapi tidak terlalu berisik sekali. Anda ingat mobil Isuzu Panther zaman dulu gitu, itu berisik banget ya. Itu kalau mobil itu datang bertamu ke rumah kita gitu, jarak 1 RT mungkin udah kedengeran. Saking berisiknya. Nah, dengan teknologi baru, mereka menggunakanlah mesin diesel ini untuk mesin-mesin kecil juga, ya, baik sedan. Cuman kalau di Indonesia sedan saya kira belum ada ya. Paling ya baru MPV sekelas itu atau SUV lah. Gitu. Nah, kenapa di Eropa itu trennya mesin diesel? Kalau orang Amerika, orang Jepang, trennya mesin bensin. Ya, itu masalah tren kesukaannya. Mungkin promosi perusahaannya, kalau di Jerman, di Eropa kan itu VW yang paling dominan ya. VW sama Mercedes yang paling dominan. Nah, itu mungkin mereka mempromosikan bagaimana diesel ini sangat efisien, ya. Efisiensi bisa 40% dibandingkan sangat hemat. Ya, uangnya hemat yang harus dikeluarkan, maka mereka akhirnya banyaklah pengguna mobil-mobil kecil itu untuk kendaraan diesel. Sedangkan di Amerika, Jepang itu masih sangat menyukai mesin bensin, gitu ya, sangat menyukai mesin bensin. Jadi Amerika, Jepang, China, Korea itu masih sangat menyukai mesin bensin. Sementara di negara-negara Eropa itu mungkin dominannya adalah mesin diesel. Nggak ada yang salah, dua-duanya bagus, dua-duanya. Ya mungkin karena mesin diesel itu lebih berisik, jadi tidak disukai oleh orang-orang Amerika, Jepang, dan Asia.
Nah, kalau seandainya siklus Otto, misalkan tadi cut off rasionya sama dengan 1, maka kan itu sama dengan siklus Otto, maka sama dengan ini, ya. Jadi secara umum nanti efisiensinya bisa kita tulis seperti ini. Ya. Jadi kalau seandainya RC-nya sama dengan 1, maka nilai yang dalam bracket ini juga nanti sama dengan 1, ya. Kalau sama dengan 1, maka ini sama dengan efisiensi thermal Otto. Nah, sekarang bagaimana memperbandingkan efisiensi thermal Otto dan mesin diesel? Kalau seandainya inlet P1, inlet mesin, suhu mesin, inlet pressure mesin, sama spesifik volume mesin 1, dan rasio kompresi sama, maka sebenarnya mesin Otto itu efisiensinya lebih besar. Ya, lebih besar. Tetapi realitasnya kan tidak, ya. Realitasnya compression ratio mesin diesel lebih besar. Sehingga mesin diesel itu realitasnya selalu lebih besar dari mesin Otto. Nah, kemudian untuk P1, kemudian V1, dan tekanan maksimum P3. Tekanan maksimum ini setelah proses pembakaran, ya. After combustion. Nah, kalau seandainya sama, maka efisiensi thermal diesel itu lebih tinggi dengan mesin Otto. Pada kenyataannya, P3 mesin, P3 diesel itu jauh lebih besar daripada P3 Otto. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena compression ratio-nya kan jauh lebih tinggi. Kalau compression ratio diesel tinggi, maka P di akhir pembakaran juga akan lebih tinggi. Ya, pressure di akhir pembakaran juga akan lebih tinggi. Ini kok saya udah dapat peringatan 10 menit lagi harus diakhiri karena jumlah ininya lebih dari 100, ya. Padahal ini berbayar ini punya saya. Aneh. Nah, ini yang tadi saya mau memberikan intermezzo itu, ya. Saya akan ganti slide. Pembakaran di dalam mesin diesel bahasanya. Jadi bagaimana proses pembakaran di dalam mesin diesel. Nah, pembakaran di dalam mesin diesel itu kalau kita tracking, ya, berdasarkan crank angles sama cylinder pressure, maka bentuknya akan seperti ini, ya. Akan seperti ini. Sebenarnya 11-12 lah, dengan mesin bensin juga hampir sama seperti itu, ya. Dengan mesin bensin juga hampir sama, ya. Nah, titik A itu disebut dengan point of fuel injection. Jadi di mana fuel injection itu dimasukkan, ya. Fuel injection dimasukkan ke dalam ruang bakar. Kemudian B itu adalah start of ignition, ya, start of ignition. Jadi jarak antara A sama B ini disebut dengan delay, ignition delay, ya, disebut dengan ignition delay. Nah, kemudian ketika start of fuel injection itu Anda tidak serta-merta langsung terbakar, ya, butuh proses di sana. Proses ignition delay ini banyak sebenarnya kalau kita breakdown lebih dalam. Nanti kalau Anda belajar teknik pembakaran akan diajari ini, ya. Apa saja ignition delay, mulai induction zone, bagaimana memanasi bahan bakar dan sebagainya, ya. Singkat cerita, di B itu terjadilah proses pembakaran.
Ya, terjadi proses pembakaran, kemudian di titik C pembakaran berakhir. Ketika terjadi proses pembakaran, maka pressure akan meningkat secara drastis, temperatur meningkat drastis, makanya di sini tekanannya naiknya tajam. Ya, di sini tekanannya naiknya tajam, tidak landai begini enggak, tapi tajam ya, dengan waktu yang sangat singkat. Ya, sehingga disebut dengan C ini disebut dengan end of combustion. Di dalam motor bakar itu diketahui bahwa secara umum pembakaran itu harus terjadi sebelum TDC ya, dan berakhir sedikit setelah TDC. Jadi berakhirnya harus ada kata-kata sedikit ya. Jangan berakhirnya sangat panjang. Gitu. Nah, kalau mulainya ini tergantung dari kondisi bahan bakar ya, dari angka oktan, dari angka setan, bla bla bla. Tetapi kalau berakhirnya itu harus sedikit setelah TDC. Gitu. Jadi secara umum nanti seperti ini, kemudian setelah C ini maka prosesnya adalah proses ekspansi atau powers, ya, langkah ekspansi atau powers. Nah, ini bagaimana pembakaran di dalam ruang bakar mesin diesel, ya. Anda bisa lihat di sini, ini mulanya bahan bakar diinjeksikan, ya, berbentuk float itu awan, semburan injection, semburan bahan bakar. Kemudian mixing, kemudian Anda bisa lihat di sini sudah mulai ada kayak flame spot, ya, mulai adanya flame spot. Ya. Kemudian mulailah di sini terjadi proses pembakaran, ya, ini flame-nya. Kemudian ini setelah ignition, nah ini disebut dengan, kemudian ada sedikit-sedikit flame, ya, percikan sedikit-sedikit flame, ini disebut dengan late combustion process. Jadi ada fase-fase di dalam pembakaran di dalam mesin diesel, ya. Ini harus Anda bisa menjelaskan. Nah, di dalam mesin diesel itu kalau seandainya kita buat grafik, di sini ada grafik P, kemudian di sini ada grafik fuel injection, kemudian di sini ada grafik kalor yang dilepaskan, ya. Maka Anda bisa lihat di sini start of injection di minus 20, ya, di sini. Start of injection minus 20, ketika diinjeksi maka mass flow-nya meningkat secara drastis, ya. Mass flow-nya meningkat secara drastis. Ini gambarnya, ya. Kayaknya seperti ini. Nah, berarti di sini adalah end of injection. End of injection. Lalu bagaimana? Apakah begitu start of injection itu mulai terbakar? Oh, tidak, ya. Di sini tadi yang titik A, start of injection, di sini titik B, start of combustion. Anda bisa lihat dari mana? Ya ini, dari kenaikan nilai kalor. Jadi kenaikan nilai kalor kan terjadi mulai di sini naik drastis sampai ujung sini, naik, itu sampai turun ke bawah sini. Nah, ini adalah kenaikan nilai kalor. Artinya di sini inilah terjadinya start of combustion. Nah, terjadinya start of combustion. Lalu kalau dilihat dari pressure-nya, bagaimana pressure-nya? Pressure itu akan meningkat. Di sini kan akibat kompresi, tekanannya akibat kompresi. Nah, kemudian di sini akan meningkat secara drastis. Ini adalah tekanan akibat proses pembakaran, ya. Jadi, nah terus Anda lihat di sini adalah end of combustion. Kenapa end of injection itu tidak sama dengan end of combustion? Tidak serta-merta sama. Karena setelah diinjeksikan, yang terakhir injeksinya berhenti, bahan bakar masih, yang terakhir diinjeksikan masih terbakar beberapa saat, gitu ya, sehingga muncul end of combustion-nya di situ. Dan baru ini langkah ekspansi. Nah, terus prosesnya berlangsung terus seperti itu. Nah, ini penting, ini tolong dipahami. Kalau ada yang nggak paham, nanti langsung tunjuk tangan, tanya. Gitu ya. Kalau nggak ngerti, nanti tunjuk tangan, tanya. Ini biasanya keluar di ujian. Yaitu saya meminta bagaimana menjelaskan fase-fase pembakaran di dalam mesin diesel. Yang pertama adalah
start of injection di sini, ya, di titik A. Kemudian di sini baru mulai terjadi proses pembakaran, ya, di titik B. Nah, ini ditandai dengan kenaikan pressure, ya. Oh sorry, ini grafik heat rate, ya, kenaikan heat rate secara drastis. Artinya apa? Terjadi proses pembakaran. Ini nanti akan dipelajari di teknik pembakaran. Kemudian dari titik B ke titik C ini adalah proses yang disebut dengan premix combustion phase. Jadi pembakaran itu hanya terjadi karena adanya premix. Gitu ya. Artinya bahan bakar dan udara itu sudah tercampur dulu baru terjadinya pembakaran premix. Nah, kemudian sisa-sisa bahan bakar premix yang belum terbakar itu disebut dengan fasenya fase mixing control combustion phase. Artinya apa? Pembakarannya dikendalikan oleh proses mixing. Nah, secara itu sampai titik D di sini. Nah, secara umum A dan B ini disebut dengan premix combustion, C dan sampai D ini disebut dengan diffusion, ya, pembakaran diffusion, difusi, pembakaran difusi, ya, itu sampai titik C. Kemudian titik D sampai titik E disebut dengan combustion phase atau yang digambar tadi yang ini, ya, late combustion phase. Nah, late combustion phase fase, jadi fase yang paling banyak mengeluarkan jelaga, ya, fase yang paling banyak mengeluarkan jelaga. Kemudian yang di difusi itu lebih banyak, lebih sedikit, ya, jelaganya lebih sedikit. Yang paling bersih adalah ketika pembakarannya premix, ya, ketika pembakarannya premix jelaganya lebih sedikit, kemudian ketika difusi lebih banyak dikit, kemudian ketika late combustion itu paling banyak, ya, itu jelaganya paling banyak. Jadi kenapa kalau misalkan Anda lihat asap biskota itu hitam, ya sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah fase late combustion phase. Jadi bagaimana late combustion phase itu didikitkan, dipendekkan waktunya dari sisi waktu supaya tidak terbentuk banyak jelaga misalnya. Atau premix yang bagus dibuat lebih panjang, difusinya pendek misalnya gitu. Tapi sebenarnya ini biasanya udah susah untuk dikontrol, ya. Karena mau nggak mau difusi itu harus panjang. Kenapa harus panjang? Karena pembakarannya memang lambat, ya. Kalau pembakarnya lambat, maka membutuhkan proses yang panjang. Nah, ini tadi udah saya jelaskan. Ini adalah penjelasan dari gambar tadi, ya. Nah, ada kategori di dalam mesin bensin. Yang pertama adalah direct injection. Direct injection yaitu memiliki satu ruang bakar, maka diinjeksikan langsung ke ruang bakar. Ya. Kemudian ada juga yang indirect. Ya, indirect ini biasanya memiliki dua ruang bakar. Dia memiliki ruang bakar. Yang pertama disebut dengan pre-chamber, yang kedua disebut dengan main chamber. Ya. Jadi bahan bakar itu diinjeksikan ke dalam pre-chamber, kemudian pembakaran akan merambat ke main chamber melalui orifice tunggal maupun multi atau melalui nozzle. Jadi ini banyak caranya, tetapi minimal dia memiliki pre-chamber dan main chamber. Ini contoh tipe direct injection yang sebelah kiri. Jadi fuel itu langsung diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Ya. Ini juga contoh direct injection dengan swirl, ya, artinya biar memberikan efek putar
Kalau di sini tadi disemprotkan ke segala arah, yang sebelah kiri. Kalau yang di sini bagaimana disemprotkan memiliki efek susara. Nah, kalau indirect dia memiliki dua room, ya, yang ini adalah main, ya, ini main chamber, kemudian yang di sini adalah yang pre-chamber, ya. Atau ini adalah pre-chambernya, yang ini adalah main. Pre-chamber biasanya lebih kecil, ya. Jadi pembakaran itu dilakukan dulu biasanya di pre-chamber, baru pre-chamber nanti menginisiasi pembakaran di main chamber. Nah, ini adalah gambar contoh foto atau yang diambil dari proses pembakaran antara direct, kemudian direct injection multi-hole, ini single hole, ya. Dan ini adalah dengan pre-chamber yang sebelah kanan. Kalau Anda perhatikan sebelah kiri ini flame-nya sangat kecil, kemudian membesar, 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 dan akhirnya terbakar secara keseluruhan. Ya. Dan ini yang hitam-hitam ini sebenarnya yang menyebabkan terjadinya jelaga. Ya. Itu. Jadi secara proses pembakarannya seperti itu, ini dari atas ke bawah. Nah, ini kalau multi-hole, ya, dia diinjeksikan ke banyak arah. Ya. Kalau Anda perhatikan kernel flame-nya juga ada banyak. Ya. Kernel flame ini nanti membesar, dan akhirnya akan membakar seluruh dari isi ruang bakar. Nah, ini yang ketiga itu dibuatlah efek swirl, efek berputar. Ya, dibuat efek berputar seperti ini. Anda lihat bahwa di sini mulai terbakar, kemudian membesar, membesar flame-nya, membesar, dan membesar. Ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah adanya pre-chamber dan main chamber. Yang sebelah kanan ini main chamber, ya, ini main chamber, ini pre-chamber. Kalau Anda perhatikan di pre-chamber terbakar dulu, kemudian komplit, kemudian akan menimbulkan jet flame, ini jet flame ke arah main chamber. Jadi main chamber sama pre-chamber ini terhubung, ya, terhubung. Maka ini nanti akan menginisiasi proses pembakaran di dalam main chamber. Nah, ini habis terbakar. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa main chamber itu akan dengan prinsip indirect itu akan lebih cepat terjadi proses pembakaran secara lengkap, ya, karena munculnya main chamber itu. Oke, itu proses pembakaran di dalam mesin diesel. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sambil saya mempersiapkan slide berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, siap. Efek dari apa tadi masukinnya pakai swir, pakai cuma satu itu apa, Pak? Efeknya, Pak, bagi pembakaran. Oh, lebih ke arah komplitnya pembakaran itu cepat apa enggak, berakhirnya cepat apa enggak, seperti itu. Terus besar kecilnya mesin nanti akan mempengaruhi. Nanti sebenarnya akan dibahas banyak sebenarnya hal kayak gini nanti di kuliah motor bakar. Jadi kalau Anda seandainya kuliah motor bakar nanti akan dibahas. Itu. Jadi secara umum sih lebih ke arah bagaimana pembakaran lebih cepat terjadi, seperti itu, Mas. Ada lain? Ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Sambil saya membuka materi baru.
Nah, berikut ini saya akan membuka materi baru terkait mesin diesel di dalam industri. Ya, jadi ini bukunya judulnya Thermal Power Plant. Kebetulan saya punya bukunya, saya juga punya PDF-nya. Nanti ada bab khusus mengenai mesin diesel. Di sini nanti akan saya kirimkan ke Anda bukunya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan penjelasan secara singkat. Ini karangan Deepak Sakar, orang India saya kira ya. Bentar, ini kok saya nggak bisa nulis ya. Sebentar. Saya close dulu sebentar. Nah, intinya bukunya nanti mengenai nanti saya kirimi melalui Google Drive mengenai chapter 8 yaitu diesel power plant. Jadi kita akan membahas di sini terkait dengan bagaimana mesin diesel itu dipakai untuk power plant ya. Jadi artinya mesin diesel ini sangat besar, bukan sangat kecil ya, bukan untuk mesin Pajero begitu tidak, tapi yang mungkin sangat besar. Nah, nanti ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Coba saya gini aja. Nah, di sini dibahas, Anda lihat advantage of diesel power plant over steam power plant. Ya, jadi kenapa sih diesel itu lebih menarik ya daripada steam? Jadi kalau ukuran biasanya steam itu untuk yang sangat-sangat besar ya. Tapi kalau yang nanggung-nanggung, misalkan Anda hanya menghidupkan listrik untuk pulau kecil, maka pakai steam tidak akan efektif ya karena terlalu over. Makanya biasanya menggunakan diesel ya. Nah, mati ini. Nah. Yang pertama, advantage-nya adalah simple design and layout plan. Jadi desainnya simple, layout-nya juga sederhana, tidak se-complicated steam power plant. Steam power plant itu harus butuh tanah yang luas, mungkin 1 hektar begitu, karena di situ ada gudang, ada tempat penyimpanan batu bara, segala macam gitu ya. Nah, kalau diesel itu lebih simple. Nah, ini sudah dikatakan occupied less space, jadi memerlukan space yang sedikit. Ya. Kemudian dapat di-start dan dimatikan dengan cepat. Ya, nomor 3. Jadi dapat di-start dan dimatikan dengan cepat. Kalau mesin steam power plant, hidupkannya lama karena prosesnya harus panjang. Anda harus mendidihkan water, menguapkan water, membuat steam. Nah, ketika mau menghentikan juga nggak semudah itu ya, prosesnya sangat panjang. Kemudian require less water cooling, membutuhkan water cooling yang lebih sedikit. Kemudian thermal efisiensi sedikit lebih baik ya. Untuk ukuran yang sama, sebenarnya thermal efisiensinya sedikit lebih baik. Kemudian overall cost-nya less than, lebih kecil. Ukuran cost untuk operating, untuk pembuatan diesel itu lebih sedikit. Kemudian operating cost staff-nya juga lebih sedikit ya, karena ukurannya lebih sedikit, maka biasanya lebih sedikit. Tidak ada standby loss. Standby loss ini gini, jadi Anda idle lama begitu ya. Tapi kalau steam power plant, itu idle-nya lama gitu ya. Anda untuk startup aja mungkin butuh waktu 3-6 jam gitu ya. Nah, itu kan cost, losses waktu karena dia standby gitu ya.
Kemudian kekurangannya apa dibandingkan power steam power plant ya? High running charge due to cost price of oil. Jadi oilnya lebih mahal ya. Ini maksudnya solarnya lebih mahal. Nah, kalau seandainya power plant itu beroperasi sangat lama dan kondisinya overload, maka ini tidak disarankan ya, tidak disarankan. Kemudian generate small amount power. Jadi kalau mesin diesel tentu powernya lebih sedikit, lebih kecil daripada steam power plant. Kemudian specific lubricating consumption-nya lebih tinggi, ya. Oilnya pelumasnya lebih banyak, ya, membutuhkan lebih banyak. Kemudian maintenance charge-nya besar, ya. Jadi itu, kemudian di sini juga dibahas apa itu mean effective pressure. Mean effective pressure itu sebenarnya tenaga, tetapi yang ditransformasikan dalam bentuk tekanan, ya. Jadi tenaga yang keluar tapi dinyatakan dalam bentuk tekanan. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai four stroke, ya, Anda nanti baca. Kemudian ada bahasan tentang two stroke sedikit, ya. Kemudian di sini ada apa keunggulan dari four stroke, ya. Apa keunggulan dua stroke juga nanti dibahas. Nanti ini akan saya kirim ke Anda baca sendiri. Nah, ini thermodynamic cycles juga ada di sini. Mungkin ini sebenarnya udah Anda pelajari di termo 2, tapi coba Anda baca-baca ulang ya. Nah, ini kan ya, thermal efisiensinya. Nah, gitu kira-kira terkait hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Sebentar, saya foto dulu ya. Bukti Anda hadir. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.